Al-Hidayah beserta pengurus lainnya yang mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun Pak insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Kembali kita buka kitab pedoman kita malam hari ini, yaitu kita sudah sampai halaman 122. Benar ya? Sumayyan una 121 ya. Wa inna ahlan nari itu ya. Baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallibi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa inna ahlan nari yad'una malikan, artinya dan sesungguhnya penduduk neraka memanggil-manggil malaikat Malik. Fayakuluna, maka mereka penduduk neraka berucap, ya Malik, hai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka, hendaklah Tuhanmu agar bisa menyelesaikan kami. Jadi artinya dia minta tolong sama malaikat Malik. Kan malaikat Malik adalah penjaga neraka. Minta tolong supaya nih Tuhanmu bisa menyelesaikan kami, bantu kami. Kami ini susah bener nih di neraka. Ya, tolonglah bantu. Begitu. Fala yujibuhum, maka malaikat Malik tidak menjawab ya dari panggilan penduduk neraka alfa amin, selama 1000 tahun. Jadi penduduk neraka manggil-manggil malaikat Malik, ya dicuekin aja. Ya, bukan 1 hari, bukan 1 jam, dicuekinnya berapa? Ya, 1000 tahun. Ya Allah, 1000 tahun dicuekin aja tuh. Ya, itulah nasibnya orang-orang yang sudah berada di neraka. Summa yaqulu, kemudian baru malaikat Malik berkata udah 1000 tahun. Ya kata malaikat Malik, innakum makisuna, sungguh kamu itu menetap, emang udah di situ. Ya, udah makisun, diem aja di situ selama-lamanya. Ya, begitu 1000 tahun baru dijawab. Enggak bisa. Ya, Tuhanmu, ya Allah sudah tidak akan bisa memberikan pertolongan buat kamu karena sudah cukup di dunia dulu udah dikasih tahu. Ya, tapi kamunya yang memang bandel, ya tetap tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau taat kepada Allah. Ya udah sekarang kamu ya menetap di neraka selama-lamanya. Innakum makisun, sungguh kamu itu menetap terus di dalam neraka. Nah udah 1000 tahun tuh baru ada jawabannya. Kemudian dia masih minta tolong juga, manggil-manggil. Habis malaikat Malik dipanggil 1000 tahun baru jawab, lalu dimanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala. Summa yad'una rabbahum, kemudian mereka penduduk neraka manggil-manggil Tuhan mereka. Ya, fayaquluna, maka mereka berkata, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tuh dimanggil Allah dan sekarang Rabbana, wahai Tuhan kami, maksudnya Allah dipanggil-panggil sama penduduk neraka.
ghalabat alaihi shiqwatuna, ya, jadi kejahatan kami udah dikuasai atas kami. Di ngaku tuh, jadi kami ini dikuasai oleh kejahatan-kejahatan kami. Ya, kenapa kami bisa di neraka? Ya karena memang kami itu ya selalu ya dikuasai dengan kejahatan. Jadi nafsu yang lebih diutamakan sama mereka. Syikwah, kejahatan itu yang bisa menguasai jiwa mereka. Wa kunna qauman dhalin, dan kami menjadi kaum yang sesat. Jadi orang kafir ngaku sendiri, ya Tuhan kami memang sudah dikuasai oleh kejahatan yang ada di dalam jiwa dan nafsu kami, sehingga akhirnya kami menjadi ya orang-orang yang sesat. Nah, lalu diminta, Rabbana akhrijna minha, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Dia habis ngakuin, emang ini perbuatan dosa saya, ini saya masuk neraka emang karena dosa yang saya kerjakan, kesalahan yang saya kerjakan. Dia ngakuin tuh, sehingga kami ini menjadi ya orang-orang yang sesat. Namun setelah itu dibilang, iya Tuhan kami, wahai Allah maksudnya, ya akhirnya keluarkan kami minha dari api neraka. Fa in udna, maka jika kami kembali ya kepada yaitu nafsu kami, ya kami kembali ya kepada ya apa-apa yang kamu larang, fa innal zalimun, maka sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang zalim. Ya tapi nggak bisa udah. Ya, mereka minta dikeluarkan dari neraka, berjanji dia tidak akan mengulangi lagi terhadap perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatannya. Ya, karena itu bisa membuat kami zalim. Ya, kemudian Allah tetap tidak jawab, ya, tidak direspon apa yang diminta. Fala yujibuhum, maka Allah tidak memenuhi jawaban mereka. Misla muddati dunia, seumpama masa hidup di dunia. Munzu khalaqahullahu, semenjak Allah ciptakan itu dunia. Summa yujibuhum, jadi baru Allah jawab lama. Seusia dunia, waktu diciptakan sampai dihancurkan sama Allah. Nah, baru tuh ya Allah jawab mereka. Fayaqulu, Allah jawab begini, ahsi'u biha wa la tukallimun, tinggalkanlah kamu di sini dengan hina, tetaplah kamu di dalam neraka ini dengan kehinaan, wa la tukallimun, dan jangan kamu banyak bicara. Tuh jawabannya begitu. Ya udah lama benar, udah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, baru dijawab sama Allah, tinggallah kamu di sini dengan hina dan kamu nggak usah banyak bicara lagi. Jadi emang kesimpulannya orang-orang yang ada di neraka itu tidak bisa lagi diambil, ditolong, kecuali yang masih punya iman. Ini kan orang-orang kafir yang kagak ada imannya. Ya, mereka teriak-teriak, ya tetap aja didiemin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dicuekin, kagak direspon sama sekali. Nah, kecuali itu Pak, nanti kalau mereka orang beriman. Kalau yang beriman, walaupun imannya sebesar biji zarrah, suatu saat mereka akan dapat ya bantuan. Mereka pasti suatu saat akan dapat syafaat, dapat rahmat Allah, atau dapat syafaat, baik syafaat dari Rasulullah maupun syafaat dari Al-Quran atau syafaat dari ulama. Tuh begitu ya. Jadi ya, tanpa iman mereka tidak akan bisa ya dikeluarkan dari neraka, karena orang kafir mesti diam di dalam api neraka selama-lamanya, khalidina fiha, na'udzubillah min dzalik. Fa inda zalika, maka ketika itu ya khuzuna bizzafiri wasyahiki, mereka mulailah mendesah dan merintih.
Tuh, jadi penduduk neraka ya itu minta tolong dicuekin aja, baik sama malaikat Malik maupun sama Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mereka itu mendesak dan mereka merintih wa da'wa, dan dia manggil-manggil dengan kata al-wail was-subur, celaka. Tuh, namanya wail subur. Aduh celaka, aduh celaka. Udah begitu aja dia merintih ya, itu dengan kata-kata aduh celaka, wail was-subur, seperti itu. Ya, itulah ya penderitaan orang-orang yang ya di neraka, yang mereka di dunia tidak beriman. Ya, na'udzubillah min dzalik. Faslun, ini satu pasal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan minal jauhari, sesungguhnya di dalam surga itu terdiri dari kamar-kamar yang terbuat dari mutiara-mutiara. Tuh, jadi nanti di dalam surga banyak kamarnya, Pak. Tuh, kamarnya terbuat dari mutiara yang begitu indah. Yura zohiruha, bisa dilihat yang zohirnya, min batin, dari dalamnya, wa batin, dan bisa dilihat dalamnya, min zohirnya, dari luarnya. Tuh, jadi itu kamar-kamarnya bisa ya dilihat dari luarnya dan juga bisa lihat dari dalamnya. Wa fiha, dan di dalam surga itu, minan naimil mukim, berupa nikmat-nikmat yang terus Allah berikan. Jadi kalau cerita surga udah enak aja dah. Kalau cerita neraka tadi ngeri, ya mengerikan. Itulah ya yang namanya neraka. Tapi kalau surga itu enak dah. Ya, kenapa? Karena di dalam surga banyak nikmat-nikmat yang Allah sudah ya sediakan. Mala ainun ra'at, mata enggak pernah melihat, wala uzunun sami'at, telinga belum pernah mendengar, wala khatara ala qalbi basyarin, dan belum terlintas dalam hati manusia. Itu yang namanya surga, Pak. Susah diceritain, mata belum pernah ngelihat, telinga belum pernah dengar, bahkan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah surga. Wa fiha, ya, dan di dalam surga itu banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa inna hitanal jannati labinatun, dan sesungguhnya tembok-tembok surga aja, temboknya itu terdiri dari bata yang terbuat dari perak, walabinatun min zahabin, dan bata yang terbuat dari emas. Nah, kalau dijual di Kebayoran, aduh mahal bener udah. Ya, batanya terbuat dari perak, yang satu lagi terbuat dari emas. Lah berapa kilo itu? Ya, 1 gram aja emas sekarang udah 2.500.000 coba ya. Iya. Itu udah 2.500.000. Kalau punya 5 kilo gimana? Ya. Subhanallah. Ini orang yang ada di surga, Pak. Kamarnya itu Masya Allah begitu indahnya. Tembok-tembok surga itu ya itu terbuat dari bata, bukan dari batako, bukan dari bata merah, bukan dari hebel, tapi batanya terbuat dari perak, batanya terbuat dari emas. Kan istimewa banget itu, Pak. Ya, hanya di surga itu. Ya, hanya di surga. Wa inna turabaha al-misku, dan sesungguhnya tanahnya itu misik, wangi bener, harum bener. Wa hashisaha az-za'faron, rumputnya itu ada za'faron, yang wangi itu misik sama za'faron, itu kan minyak yang sangat istimewa, minyak misik, minyak za'faron namanya. Wa inna awwala zamratin talijul jannata, dan sesungguhnya yang pertama kali rombongan yang masuk ke dalam surga, suratuhum, bentuk mereka ala suratil qamari, bentuknya bercahaya seperti bulan Lailatul Badri pada malam purnama. Rombongan datang yang pertama,
menuju surga, wah bercahaya, ya cakep banget tuh, bercahaya benar, sehingga diumpamakan seperti cahayanya bulan purnama. La yabsukun, kelompok yang pertama kali masuk surga bentuknya itu cakep, ya bercahaya, mereka tidak lagi meludah, wala yamtakhitun, mereka tidak lagi buang reak, wala yabulun, mereka juga sudah tidak lagi pipis kencing, wala yataghawwatun, bahkan mereka sudah tidak lagi mengeluarkan kotoran besar yang disebut BAB. Tuh penduduk surga meludah kaget, ngeluarin air ingus enggak, reak enggak, yang pilek enggak ada, perlu pilek batuk enggak ada di sana. Nah, gitu. Bahkan enggak pernah pipis. Jadi penduduk surga enggak pernah pipis, bahkan enggak pernah BAB. Begitu ya Allah asik yang namanya penduduk surga. Ya, itu kalau seandainya dimakan dia minum, nanti akan mengeluarkan keringat. Keringat itu lebih wangi daripada minyak misik. Keringatnya lebih wangi daripada minyak za'faron. Ya, itu penduduk surga. Dikasih keistimewaan yang lebih ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan di dunia meludah, bereak, mengeluarkan air ingus, pipis, BAB, itu kan kotoran semua yang kita keluarin. Tapi ketika seseorang masuk ke dalam surga, sudah itu bersih tuh, udah nggak ada yang model-model begitu. Itu karena kekuasaan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan buat hamba-hambanya yang taat di dunia. Makanya kita taat sama Allah. Ya, jangan berani-berani ninggalin sholat, jangan. Ya, ibadah yang benar dah. Ya, jangan berbuat dosa, jangan melanggar aturan Allah. Mudah-mudahan biar susah-susah di dunia dengan kita banyak ibadah, capek, tapi yakin suatu saat dunia itu hanya sebentar dan kita akan tinggalkan, maka kita akan menuju kepada kehidupan yang hakiki, dan itulah nanti Allah berikan satu nikmat yang sangat besar, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aniyatuhum minaz zahabi, wadah-wadah penduduk surga terbuat dari emas. Misalnya piring dari emas, ya dia mau minum pakai gelas, gelasnya dari emas. Mau pakai sendok, sendoknya dari emas. Masya Allah, itu alokasi keistimewaan ya buat penduduk surga. Wa amsyatuhum minaz zahabi, kalau menyisir sisir mereka penduduk surga juga terbuat dari emas. Sisir dari emas juga. Ya Rabbi ya Karim. Ya, tuh ya keistimewaan yang Allah kasih. Yutafu ala ahadihim, dikelilingi salah satu daripada mereka penduduk surga, kula yaumin, setiap hari, bisab'ina sahpatan, 70 piring, kullu sahpatin, setiap satu piring, fiha, di dalam surga itu, launun, memiliki warna. Jadi kalau ada 70 piring, 70 warna. Ya, laisa fil ukhra, tidak ada warna yang sama pada yang lainnya. Tuh, jadi tempat-tempat dia mau makan, wadah-wadahnya udah disiapkan dari emas perak. Piring-piringnya pun berwarna-warni, tidak ada yang sama warna satu dengan yang lainnya. Walau annam ra'atan min nisa'i ahlil jannati, kalau bahwasanya ada perempuan surga, itola'at al ahli dunia, ya dikasih ya penglihatan untuk melihat penduduk dunia, la ado anuruha, maka akan bercahaya cahayanya perempuan surga, mabainal masyriq wal maghrib, antara masyriq dan maghrib. Jadi kalau ada perempuan dari penduduk surga, ya ngelihat penduduk yang ada di dunia,
itu cahayanya akan terang antara masyrik dan maghrib. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan sungguh penuh antara keduanya dengan rih, angin yang baunya enak bener. Wa inna khimaraha, dan perempuan satu di sorga itu khimarnya aja, kerudungnya aja, ala rasi yang dipakai di kepalanya, khairun minad dunya, nilainya lebih bagus daripada dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada ya di dalam dunia, isi dunia itu kalah dengan kerudungnya perempuan penduduk sorga. Baru kerudungnya doang, jilbabnya Pak, jilbabnya ya orang perempuan di sorga, termasuk mungkin istri bapak nanti ya di sorga, kerudungnya aja nilainya lebih bagus daripada dunia dan isi-isinya. Itu baru kerudungnya, baru jilbabnya. Tuh. Makanya perempuan-perempuan sorga itu istimewa banget. Ya, itu Allah jelaskan kerudungnya aja katanya nilainya lebih bagus daripada dunia beserta dengan isi-isinya. Wa inna adna ahlil jannati manzilatan, dan sesungguhnya penduduk sorga yang paling rendah tempatnya, kelas ekonomi lah ya, bukan kelas VIP. Ada penduduk sorga yang masuk sorga di kelasnya kelas ekonomi, itu kelas ekonomi paling rendah. Wa asfalahum darajatan, derajatnya paling rendah. La yaqumu ala ra'si kulla yawmin asratu alaf khadimin. Mereka tuh yang masuk surga di kelas yang paling rendah, kelas ekonomi, selalu tiap hari dilayani oleh 10.000 pelayan-pelayan. Oh, yang layani 10.000 bagaimana? Kita bingung ya. Pelayannya 10.000, padahal dia menduduki surga yang paling rendah, kelasnya kelas ekonomi. Ya, itu pelayannya berapa? 1.000. Minal wildanil mukhalladin, namanya pelayannya dari wildan mukhalladun, pelayan-pelayan yang setia. Ya, itu pelayan surga, namanya wildan mukhalladun. Biadi kulli khadimin sahfatun min zahabin wa sahifatun min fiddatin. Di tangan pelayan itu ada piring gelas yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Siap, kita tinggal ngomong doang. Bahkan satu riwayat Pak, di dalam surga kalau kita pengen minum, ini jalan aja nih, jalan. Ya, ntar cangkirnya tuh jalan sendiri langsung ke tangan kita. Kita udah minum, ini kembali lagi ke tempatnya. Baru itu keinginan kita. Saya ingin minum apa misalnya, jus, terserah dah mau jus apa. Ya, tinggal nyebut doang. Datang tuh sendirinya. Datang aja. Ya, langsung ke tangannya. Setelah itu tempat wadah itu akan kembali lagi ke tempat yang semula. Begitu surga, Pak. Kalau begitu udah pengen mati aja duluan ya, Pak ya. Ya Allah. Makanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dunia, itu murid-muridnya pada nangis, dimarahin sama Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Kamu ngapa nangis? Orang saya lagi mau bertemu dengan kekasih saya yang lagi saya tunggu-tunggu nih. Ya, saya mau akan ketemu dengan kekasih saya Allah. Kenapa kamu pada nangis? Ketawa, semuanya ketawa. Tuh, suruh pada ketawa, seneng, bahagia, sebab saya mau ketemu sama kekasih saya. Tuh, begitu nangis diomelin sama Imam Jalaluddin ya Ar-Rumi. Tuh, begitu. Sama seperti Bilal bin Rabah pada saat lagi mau meninggal dunia, orang yang ada di sekitarnya pada nangis, dimarahin sama Bilal bin Rabah. Jangan nangis, orang saya lagi rindu sama kekasih saya. Bahkan Rasulullah udah ada di hadapan saya, orang yang sedang saya tunggu-tunggu Rasulullah. Ya. Kenapa kamu nangis? Ketawa semuanya. Disuruh ketawa. Oh, begitu. Ya, itu orang-orang yang udah begitu dekat.
Ya, karena sorga yang paling rendah aja kelasnya kelas ekonomi itu Pak, pelayannya 1000 pelayan dari wildan mukhalladun, ya, yang udah siap melayani 24 jam. Tuh, itu sorga yang paling rendah. Tuh, makanya rugi kalau kita kagak mau ibadah di dunia. Ya, berani-berani kagak sembahyang, kagak sholat, rugi kita. Kenapa? Nanti ya di sana bagaimana? Ya, di dunia kalau kita capek sama ibadah palingan ya berapa tahun sih? Ya, biarin nggak apa-apa. Malam-malam suruh bangun qiyamul lail, ya silakan laksanakan. Ntar masuk Ramadan kita disuruh puasa, ya kagak makan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, enggak minum, biarin nggak apa-apa. Walaupun kelihatannya ujiannya berat, ya kalau orang lagi pada puasa Pak, jam 11 siang ngelihat orang nyeduh Indomie kayaknya Masya Allah, baru Indomie, ya Indomie kayaknya tuh sedep banget tuh, jam 11 siang, jam 12 siang, jam 1 siang, ya lewat, ya ada orang lagi nyeduh Indomie, aduh kayaknya enak bener. Itu perasaan doang, ya perasaan doang. Yang namanya setan memang begitu. Ntar maghrib mau ente disuruh ya buka puasa pakai Indomie, kagak mau. Lagi bapak, enggak dah, enggak, ya begitu. Ya, jadi itu cuma perasaan. Ya, jadi kita jangan ngikutin perasaan hawa nafsu. Tuh, karena sorga begitu indah. Hanya Allah berikan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Hanya hamba-hambanya yang istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya. Itu begitu. Fi kulli wahidatin launun, di setiap satu itu ada warna, laisa fil ukhra, yang berbeda dengan yang lainnya. Ya'kulu min akhiriha misla ma ya'kulu min awaliha, ia bisa makan dari akhirnya sama seperti yang ia makan dari awalnya. Yajidu li akhiriha minal ladzati, dia akan merasakan ya dari akhirnya itu kelezatan, misnama yajidu li awali, seperti yang ia rasakan ya di awalnya. Pokoknya nikmat dah kalau di surga Pak. Ya. Wa innar rajula min ahlil jannati, dan sesungguhnya ada seorang dari penduduk surga, la yastahi syaraba, kepengen minum, min syarabil jannati, dari minuman surga, fayajiul ibriku, maka datang aja tuh wadah ya air, ketel, teko dan sejenisnya. Ya ketel, teko dan sejenis itu terbuat dari emas. Ya, payaqo upiyadi, maka tiba-tiba ketel, teko itu datang pas ya itu ada di tangan orang tadi. Payasrabu minhu, dia bisa minum langsung. Kan enak Bapak Saudara. Dia baru kepengen begitu doang. Saya ingin minum minuman surga. Saya pengen makan durian. Langsung. Ya. Nggak pakai beli lagi, datang aja tuh durian di depannya. Ya, Masya Allah. Ya. Itu istimewa banget. Pengen kopi, datang kopi. Ya, kopi surga Pak. Ya, apalagi. Ya, ada yang bilang, Ustaz di surga ada rokok enggak? Aduh, nanya rokok lagi. Ya, di surga nanya rokok. Ada rokok, cuma apinya di neraka. Ya. Begitu ya, subhanallah. Itu pokoknya apa yang diinginkan diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumya'udu makani, kemudian dia kembali ke tempatnya. Wa inna ahadahum la yu'taqu wa mi'ati rajulin fil aqli wasyurbi wal jima'i, dan sesungguhnya salah satu dari mereka penduduk surga Allah kasih kekuatan seperti 100 orang saat makan, minum dan melakukan jima. Minumnya kita sendiri dikasih kekuatan seperti 100 orang. Makannya kita sendiri seperti diberikan kekuatan 100 orang.
melakukan jima hubungan suami istri sendiri seperti kekuatan 100 orang. Itu begitu. Masya Allah Pak. Kita minum, kalau sendiri pengen segelas, kalau dikasih kekuatan 100 orang, 100 gelas nih, kita minum bisa 100 gelas. Makan kalau kita sendiri palingan 1 piring Pak. Tapi kita dikasih sama Allah kekuatan berapa? 100 orang, berarti bisa 100 piring. Melakukan hubungan jima, ya. Seorang paling mampunya sekali main 2 kali 3 kali rapi udah, capek dia. Ya, tapi di surga dikasih seperti 100 kekuatan orang. Ya, itu sampai begitu. Ya, artinya apa? Allah kasih kenikmatan yang begitu tinggi ya buat penduduk surga. Wa inna ahadahum yatazawwaju khamsami'ati haura akar, dan sesungguhnya salah satu dari mereka itu bisa ya menikahi 500 bidadari yang masih gadis. 500 Pak Dawa 500 bidadari. Subhanallah. Lau anna ba'da kafiha bada laghamadau uhudau asyamsi wal qamari. Nih bentuk bidadarinya. Kalau sesungguhnya sebagian dari telapak tangannya, enggak semuanya, sebagian dari telapak tangan bidadari dinampakkan, maka nanti akan menutup cahaya yang ada dalam cahaya matahari dan bulan. Cahaya matahari, cahaya bulan kalah ya dengan cahayanya, baru sebagian daripada telapak tangannya doang. Ini telapak tangan cuma sebagian doang diperlihatkan, itu bisa menghilangkan cahaya matahari dan bulan. Sampai